Milioner yang tidak bisa memiliki anak, turun dari mobil mewahnya di tengah jalan tanah, dan merasa dunia berhenti ketika melihat dua anak laki-laki kembar, kurus dan berlumuran debu, berdiri di depan gubuk berdinding bata. Satria merapikan jas biru dengan tangan gemetar, menelan ludah, dan berjongkok di tanah merah, menyamai tinggi mata anak-anak yang menatapnya dalam keheningan total. Rizky menggenggam tangan Rama dengan kekuatan putus asa. Keduanya tak bergerak seperti patung, hanya menarik napas dalam-dalam saat mereka mengamati pria berjas yang seolah-olah keluar dari dunia lain itu. Angin panas mengangkat awan debu di sekitar ketiganya. Satria merasa kakinya berat dan dadanya sesak. Ia datang untuk menutup transaksi tanah, namun sesuatu yang jauh lebih besar akan segera terjadi. Angin panas mengangkat debu jalan dan membuat ujung kaus robek anak-anak itu sedikit berkibar. Satria merasa kakinya berat. Ia datang ke sana untuk menutup transaksi tanah, bukan untuk merasakan sesak di tenggorokan yang tidak ia rasakan selama bertahun-tahun. "Kalian tinggal di sini?" tanyanya dengan suara serak, tak bisa menyembunyikan emosi. Rama menggigit bibir bawahnya. Rizky mengalihkan pandangan ke tanah yang padat, namun tak satu pun dari mereka berdua bergerak dari tempatnya. "Kami bisa bertahan di sini?" "Iya, Pak," jawab Rizky. Suara tipisnya memecah kesunyian yang berat. Satria menarik napas dalam-dalam, merapikan dasinya, dan merasakan sesuatu retak di dalam dadanya. 40 tahun mencoba menjadi seorang ayah, puluhan dokter, perawatan mahal, janji-janji kosong, dan di sana mereka berada, dua anak laki-laki yang seolah-olah dibentuk oleh tangan yang sama, tersesat di tengah antah berantah, membutuhkan seseorang sebanyak ia membutuhkan mereka. Matahari mulai semakin terik saat Satria akhirnya berdiri, membersihkan debu dari lutut celananya yang mahal. Anak-anak itu tetap berdekatan satu sama lain, memperhatikan setiap gerakannya dengan seksama. Seorang wanita berteriak dari kejauhan, namun tak satu pun dari mereka menoleh. Satria mengeluarkan dompet dari saku dalam jasnya, ragu sejenak, lalu menyimpannya kembali. Uang bukanlah yang dibutuhkan anak-anak itu saat ini. Mereka membutuhkan sesuatu yang belum pernah ia berikan kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. "Siapa nama kalian?" tanyanya dengan suara yang lebih mantap. "Aku Rizky, dia Rama," jawab anak laki-laki di sebelah kiri, menunjuk ke saudaranya dengan dagu. "Kami kembar, tapi semua orang sudah tahu itu." Satria tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, senyuman tulus yang lahir dari lubuk hati dan mencapai matanya. "Aku Satria, dan kurasa aku datang ke sini untuk alasan yang sangat istimewa." Bobot kata-katanya sendiri bergema dalam keheningan yang terbentuk di antara mereka, hanya dengan angin sore yang panas, mengangkat awan debu merah kecil di sekeliling. Rizky menggenggam tangan Rama semakin erat. Keduanya memproses pernyataan itu dengan cara yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak berusia 9 tahun, menilai apakah pria berjas itu hanyalah janji kosong lainnya atau apakah ia benar-benar bisa membawa perubahan. Satria menyadari keraguan di mata anak-anak itu dan menarik napas dalam-dalam, tahu bahwa setiap kata mulai sekarang akan sangat berharga dalam hidup mereka. "Kalian tidak perlu memutuskan apapun sekarang," katanya. Suaranya lebih lembut. "Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku tidak datang ke sini secara kebetulan. Dan jika kalian mengizinkan, aku ingin menjadi bagian dari hidup kalian." Rama melepaskan tangan saudaranya dan maju setengah langkah, mata gelapnya terpaku pada wajah Satria. "Bapak punya keluarga?" tanyanya dengan rasa ingin tahu polos yang hanya dimiliki anak-anak. Pertanyaan itu menusuk Satria seperti panah yang tepat sasaran ke dada, membawa kembali kenangan yang ia coba kubur. "Aku punya," jawabnya dengan suara tercekat. "Istriku meninggal 2 tahun lalu. Kami mencoba memiliki anak sejak lama, tetapi tidak pernah berhasil." Rizky mengerutkan kening mencoba memahami. "Itukah sebabnya Bapak sedih saat melihat kami?" Satria mengangguk perlahan. "Iya, tapi bukan hanya kesedihan. Rasanya seperti aku menemukan sesuatu yang sudah lama aku cari. Meskipun aku tidak tahu aku sedang mencarinya." Suara mesin yang mendekat dari kejauhan membuat ketiganya melihat ke arah jalan. Sebuah sepeda motor tua dan bising muncul, mengangkat awan debu dengan seorang pria kurus dan gosong, akibat matahari mengendarainya. Ia melambat saat melihat mobil mewah yang diparkir, berhenti sekitar 10 meter, dan turun dari motor dengan gerakan lambat dan curiga. Ia adalah seorang pria berusia sekitar 40 tahun, dengan pakaian kerja kotor, dan wajah yang diukir oleh kerasnya hidup. Ia berjalan ke arah mereka dengan langkah mantap, tatapannya bergantian antara Satria dan anak-anak. "Selamat sore," kata pria itu, melepas topi usang dari kepalanya. "Saya Pak Budi, saya bekerja di lahan dekat sini.
Kalian anak-anak yang tinggal di gubuk sana kan? Rizky mengangguk, tetapi tetap dekat dengan Satria. Dan Bapak? Tanya Pak Budi, menatap sang milioner. Saya Satria. Saya datang untuk melihat-lihat daerah ini, mengevaluasi beberapa properti. Pak Budi menggaruk jenggot tipisnya dan menghela napas. Jadi Bapak belum tahu situasi dua anak ini, ya? Kalimat itu membuat Satria mengerutkan kening. Situasi apa? Pak Budi menatap anak-anak itu dengan campuran rasa kasihan dan khawatir. Anak-anak ini sudah sendirian di sini lebih dari setahun. Ibu mereka, Fitri, pergi berjanji akan kembali, tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Ayah mereka meninggal saat mereka masih kecil. Mereka bertahan hidup sebisa mungkin, meminta bantuan tetangga, tidur di mana saja mereka bisa. Satria merasa darahnya membeku. Sendirian? Benar-benar sendirian. Sendirian. Konfirmasi Pak Budi. Saya dan istri saya membantu sebisa kami, memberi makan, membiarkan mereka tidur di rumah kami saat sangat dingin. Tapi kami punya 5 anak, dan situasi di sini sulit untuk semua orang. Rama menundukkan kepala, malu karena kemalangannya terungkap seperti itu. Rizky, sebaliknya, mengangkat dagunya dengan sikap bangga yang terluka. Kami tidak mengganggu siapapun, katanya dengan suara tegas. Kami bekerja, membantu yang membutuhkan, kami tidak meminta sedekah. Pak Budi tersenyum penuh kasih. Saya tahu nak, kalian pekerja keras, sopan, tapi anak-anak tidak bisa hidup seperti ini tanpa orang dewasa yang merawat dengan benar. Satria menatap kedua anak laki-laki itu dan merasakan sakit fisik di dadanya. Gagasan tentang 2 anak seusia itu menghadapi dunia sendirian, tidur di gubuk terbengkalai, bergantung pada belas kasihan orang lain untuk makan, tidak tertahankan. Pak Budi, kata Satria, suaranya terkontrol tapi tegang. Bapak kenal baik anak-anak ini? Saya kenal sejak mereka lahir. Saya melihat mereka tumbuh besar. Saya melihat saat ayah mereka meninggal. Saya melihat saat ibu mereka pergi. Mereka anak-anak yang baik, tapi mereka membutuhkan seseorang untuk merawat mereka dengan benar. Satria mengangguk. Sebuah ide terbentuk di benaknya. Bapak bersedia menjadi saksi bahwa mereka yatim piatu, bahwa mereka tidak punya siapa-siapa. Pak Budi merasa aneh dengan pertanyaan itu. Bersedia, Pak. Tapi kenapa? Karena saya ingin membantu mereka sungguh-sungguh. Ini bukan amal, bukan kasihan. Ini sesuatu yang harus saya lakukan. Pak Budi mempelajari wajah Satria selama beberapa detik, menilai niatnya. Bapak serius? Saya belum pernah seserius ini dalam hidup saya. Pria sederhana itu mengangguk perlahan. Kalau begitu, semoga Tuhan memberkati Bapak. Anak-anak ini pantas mendapatkan kesempatan. Ia berpamitan dengan lambaian tangan dan kembali ke sepeda motornya. Namun sebelum pergi, ia berteriak, "Jika Bapak membutuhkan saya untuk apapun, kirim saja pesan." Semua orang di sini kenal Pak Budi dari kebun Pak Haji Wiryo. Ketika suara motor hilang di kejauhan, Satria menoleh ke arah si kembar. Rizky dan Rama menatapnya dengan campuran harapan dan ketakutan, seolah mereka tahu bahwa momen itu akan menentukan sisa hidup mereka. "Kalian mau menunjukkan tempat tinggal kalian?" tanya Satria hati-hati. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang hidup kalian." Anak-anak itu saling berpandangan dalam komunikasi diam-diam khas kembar, dan kemudian Rizky mengangguk. "Boleh Pak, tapi jangan kaget dengan berantakannya ya. Kami melakukan sebisa kami." Mereka berjalan beberapa meter ke gubuk berdinding bata. Dari dekat, bangunan itu tampak semakin rapuh. Atapnya memiliki beberapa genteng yang pecah. Pintunya miring, tergantung pada engsel yang berkarat. Tidak ada kaca di jendela, hanya lubang di dinding yang ditutup dengan potongan triplek pada malam hari. Satria mengikuti anak-anak itu masuk dan membutuhkan beberapa detik agar matanya terbiasa dengan kegelapan. Bagian dalamnya bahkan lebih mengejutkan daripada bagian luarnya. Satu ruangan berfungsi sebagai ruang tamu, kamar tidur, dan dapur. Lantainya adalah tanah yang padat, tidak rata, dan berdebu. Di sudut kanan, sebuah kasur tua dan bernoda tergeletak langsung di lantai, ditutupi spray tipis yang ditambal. Di sanalah mereka berdua tidur, berdekatan satu sama lain untuk menghangatkan diri selama malam-malam dingin. Di sisi berlawanan, sebuah kompor 2 tungku yang terhubung ke tabung gas berkarat melengkapi dapur. Beberapa panci aluminium penyok ditumpuk di atas peti kayu yang berfungsi sebagai lemari. Satria berjalan perlahan mengelilingi ruangan, mengamati setiap detail dengan hati yang berat. Ia membuka peti yang berfungsi sebagai lumbung dan hanya menemukan setengah bungkus tepung jagung dan sebotol sisa garam. "Hanya ini yang kalian punya untuk makan?" tanyanya dengan suara serak. Rama mengangkat bahu. "Kadang-kadang Pak Budi membawakan yang lain atau Bu Indah yang tinggal jauh di sana. Tapi kami tidak suka terlalu banyak mengganggu, Pak," Rizky menambahkan. "Kami tahu cara membuat bubur jagung. Itu bisa mengenyangkan.
Satria memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam untuk mengendalikan emosinya. Saat ia membukanya, ia melihat anak-anak itu mengamatinya dengan seksama, mencoba membaca reaksinya. Kalian tidur di kasur ini, kami tidur berdekatan. Jelas Rama, kalau sangat dingin, kami saling berpelukan untuk menghangatkan diri. Itu berhasil. Kealamian dia berbicara tentang situasi yang putus asa itu membuat Satria ingin menangis. Dua anak berusia 9 tahun tidak seharusnya harus berpelukan agar tidak mati kedinginan di malam hari. Dan kalau hujan, tanya Satria, menatap jenteng yang pecah. Kami menaruh ember untuk menampung air, kata Rizky. Kadang-kadang kami tidur di rumah Pak Budi kalau hujan sangat deras. Tapi hanya kalau tidak ada pilihan lain. Satria berjalan ke jendela tanpa kaca dan melihat keluar. Pemandangannya adalah kehancuran belaka, tanah kering, rumput tinggi, beberapa pohon yang melintir karena matahari. Tidak ada tanda-tanda peradaban selain jalan tanah yang lewat di dekat sana. Itu benar-benar ujung dunia dan dua anak kecil bertahan hidup di sana sendirian. Kalian merindukan ibu kalian? Pertanyaan itu keluar rendah, hampir seperti bisikan. Rizky mengencangkan rahangnya. Awalnya kami rindu, kami menangis setiap hari, menunggu dia kembali. Tapi kemudian kami mengerti bahwa dia tidak akan kembali. Rama menambahkan dengan kesedihan lama di matanya. Kami berhenti berharap, rasanya lebih tidak sakit begitu. Kata-kata itu menghantam Satria seperti pukulan ke perut. Anak-anak berusia 9 tahun yang telah belajar untuk tidak mengharapkan apapun dari siapapun, yang telah membangun perisai emosional untuk bertahan hidup dari pengabaian. Satria berjongkok lagi, menyamai tinggi anak-anak itu. Aku ingin kalian tahu satu hal. Jika aku membuat janji kepada kalian, aku akan selalu menepatinya. Aku tidak seperti orang-orang yang telah melewati hidup kalian sampai sekarang. Rizky menatapnya dengan kecurigaan yang berasal dari pengalaman pahit. Semua orang bilang begitu di awal, katanya. Setelah itu mereka menghilang dan kami sendirian lagi. Satria mengangguk, memahami sepenuhnya penolakan itu. Kalian benar untuk curiga. Aku harus membuktikan bahwa aku berbeda dan aku akan membuktikannya. Ia bangkit dan berjalan ke mobil, kembali dengan tas termal yang ia bawa untuk perjalanan. Di dalamnya ada sandwich, buah-buahan, biskuit, dan jus. Ia meletakkan semuanya di atas peti yang berfungsi sebagai meja dan berkata, kalian pasti lapar. Makanlah apapun yang kalian mau. Mata anak-anak itu terbelalak melihat begitu banyak makanan. Mereka mendekat perlahan, seolah itu adalah fata morgana yang bisa menghilang kapan saja. Rizky mengambil sandwich dengan hati-hati, seolah ia mengambil sesuatu yang sakral. Ia menggigit gigitan pertama dan memejamkan mata, menikmati setiap potong. Rama mengambil apel dan memeriksanya dengan seksama sebelum menggigit. Manis sekali, komentarnya terkejut. Sudah lama kami tidak makan buah. Satria mengamati keduanya makan dengan kelaparan yang terkendali, sopan, namun putus asa. Mereka mengunyah perlahan, menikmati setiap rasa, dan selalu menawarkan potongan satu sama lain sebelum makan. Bahkan dalam kemiskinan, mereka telah mempertahankan kesopanan dan saling peduli. Kalian selalu berbagi segalanya, tanya Satria. Selalu, jawab Rizky dengan mulut penuh. Jika satu makan, keduanya makan. Jika satu kelaparan, keduanya kelaparan. Begitulah sejak dulu. Saat mereka makan, Satria memanfaatkan waktu untuk mengamati gubuk itu lebih baik. Ia melihat ada beberapa upaya penataan. Panci-panci bersih dan tertumpuk rapi. Kasur tertata. Lantai baru saja disapu. Meskipun serba kekurangan, anak-anak itu menjaga tempat itu sebersih mungkin. Di sudut paling gelap ruangan, ia melihat sebuah kotak sepatu tua, diikat dengan tali. Apa yang ada di dalam kotak itu? Tanyanya penasaran. Rizky berhenti makan dan melihat ke arah yang ditunjuk. Itu barang-barang penting kami, katanya ragu-ragu. Boleh Bapak lihat kalau mau. Satria mengambil kotak itu dengan hati-hati dan membukanya. Di dalamnya ada beberapa foto lama yang pudar, sebuah mainan mobil-mobilan yang rusak, beberapa batu berwarna, dan sebuah buku sekolah yang hampir habis dengan halaman-halaman menguning. Ia mengambil salah satu foto dan melihat seorang wanita muda tersenyum menggendong dua bayi kembar yang identik. Ini ibu kalian? Iya, konfirmasi Rama, mendekat. Foto ini diambil saat kami lahir. Ini satu-satunya yang kami punya darinya. Satria memegang foto itu dengan hati-hati, membayangkan apa yang mungkin menyebabkan wanita itu meninggalkan dua anak sekecil itu. Kalian ingat dia? Sedikit ingat, kata Rizky. Dia menyanyikan lagu untuk kami tidur dan membuat bubur enak kalau ada susu. Rama menggelengkan kepala. Aku hampir tidak ingat apa-apa, hanya bau rambutnya. Satria mengembalikan foto itu ke dalam kotak. Hatinya berat. Itulah semua kenangan yang anak-anak itu miliki tentang keluarga mereka.
disimpan dalam kotak sepatu tua. Ia mengambil buku sekolah dan membolak-balik halamannya. Ada latihan matematika, karangan dengan tulisan rapi, gambar-gambar berwarna. Kalian murid yang pintar, komentarnya, terkesan dengan kualitas pekerjaan mereka. Kami suka belajar, kata Rizky dengan nada rindu. Bu Guru Tia selalu bilang kami pintar. Kenapa kalian berhenti sekolah? Karena sekolah jauh, dan kami tidak bisa pergi setiap hari. Dan juga karena tidak ada lagi yang bisa menandatangani surat-surat sekolah. Satria menutup buku itu dan mengembalikannya ke kotak. Kalian ingin kembali sekolah? Mata keduanya berbinar. Kami sangat ingin, kata Rama. Tapi tidak bisa. Kami tidak punya siapa-siapa yang bertanggung jawab atas kami. Bagaimana jika aku menjadi orang itu? Tanya Satria, mengejutkan dirinya sendiri dengan tawaran langsung itu. Jika aku merawat kalian, memastikan kalian sekolah, punya makanan, pakaian, semua yang kalian butuhkan, keheningan yang menyusul terasa berat. Rizky dan Rama saling berpandangan, berbicara dalam bahasa diam-diam khas kembar. Setelah beberapa detik, Rizky bertanya, Bapak bicara tentang membawa kami pergi dari sini. Aku bicara tentang memberi kalian sebuah keluarga, sebuah rumah yang nyata, dengan tempat tidur hangat, makanan di meja, sekolah yang bagus. Aku bicara tentang menjadi ayah yang belum pernah kalian miliki. Rama mendekati Satria, matanya berkaca-kaca. Bapak benar-benar akan melakukan itu? Akan menjadi ayah kami yang sesungguhnya? Satria berjongkok lagi dan memegang tangan kedua anak itu. Aku akan melakukannya. Aku ingin melakukannya. Kalian memberiku sesuatu yang kupikir tidak akan pernah kumiliki. Kesempatan untuk menjadi ayah. Dan aku ingin memberi kalian sesuatu yang pantas kalian dapatkan. Sebuah keluarga. Rizky menyeka matanya dengan punggung tangan. Tapi bagaimana jika Bapak bosan dengan kami? Bagaimana jika kami merepotkan? Anak-anak selalu merepotkan. Jawab Satria, tersenyum. Tapi itu pekerjaan yang dilakukan dengan cinta, dan aku sudah mencintai kalian, meskipun baru beberapa jam mengenal. Rama melompat ke pelukan Satria, memeluknya erat. Aku ingin Bapak menjadi ayah kami, katanya, terisak. Rizky ragu sejenak, tetapi kemudian ia juga mendekat dan bergabung dalam pelukan. Kami mau, gumamnya. Tapi kalau Bapak menghilang seperti Ibu menghilang, kami akan mati kesedihan. Satria memeluk keduanya erat ke dadanya, merasakan air mata menetes di wajahnya sendiri. Aku tidak akan pernah menghilang, aku tidak akan pernah meninggalkan kalian, itu janjiku. Mereka berpelukan selama beberapa menit yang panjang, ketiganya menangis haru. Ketika akhirnya mereka berpisah, Satria menyeka wajahnya dan menarik napas dalam-dalam. Sekarang kita perlu menyelesaikan hal-hal praktis. Kalian tidak bisa terus tinggal di sini. Ikut aku ke kota hari ini juga. Rizky melihat sekeliling gubuk yang menyedihkan itu. Kami tidak punya baju bagus untuk pergi, Pak, katanya malu. Jangan khawatir soal itu. Kita akan membeli baju baru, membeli semua yang kalian butuhkan. Satria mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Pertama ia menelepon pengacaranya, menjelaskan situasinya, dan memintanya untuk segera memulai prosedur hukum untuk hak asuh anak-anak. Kemudian ia menelepon sekretarisnya, membatalkan semua janji untuk minggu itu. Ia membuat beberapa panggilan lagi, mengatur kehidupan baru yang akan segera dimulai. Rizky dan Rama mengamati semuanya dengan terkesima. Tidak percaya bahwa itu benar-benar terjadi. Selesai, kata Satria sambil menyimpan ponselnya. Besok pagi, pengacaraku akan datang ke sini dengan semua berkas. Kita akan menyelesaikan status hukum kalian, dan setelah itu kalian akan tinggal bersamaku. Ia melihat sekeliling gubuk itu sekali lagi. Kalian ingin membawa sesuatu dari sini? Anak-anak itu mengambil kotak sepatu berisi kenangan mereka dan tidak ada lagi yang layak dibawa dari tempat penderitaan itu. Mereka berjalan bersama menuju mobil. Satria membuka pintu belakang dan membantu anak-anak masuk. Mereka duduk berdekatan satu sama lain, memegang kotak itu seolah-olah itu adalah harta karun. Kita mau kemana, Pak? Tanya Rama saat Satria menyalakan mesin. Pertama kita akan membeli pakaian untuk kalian. Lalu kita akan pulang ke rumah kita. Rizky melihat keluar jendela, melihat gubuk itu tertinggal di belakang. Kami tidak akan merindukan tempat itu, katanya. Kami hanya akan merindukan saat sendirian. Perjalanan ke kota memakan waktu 2 jam. Selama perjalanan, Satria bercerita tentang hidupnya, rumahnya, rencananya untuk masa depan bersama mereka. Anak-anak itu mendengarkan semuanya dengan penuh perhatian, mengajukan pertanyaan, mengenal lebih baik pria yang telah mengubah hidup mereka dalam hitungan jam itu. Ketika mereka tiba di kota besar, mata mereka terbelalak melihat gedung-gedung tinggi, keramaian jalan, toko-toko yang menyala. Di sini kita akan tinggal, Pak, tanya Rama terkesan. Di sini, dan besok kalian akan mengenal sekolah baru. Pergi ke dokter gigi.
Kalian akan melakukan semua yang dibutuhkan anak-anak seusia kalian. Satria memarkir di depan toko pakaian anak-anak dan ketiganya turun dari mobil. Para penjual menatap aneh pada pria berpakaian rapi itu, ditemani dua anak kotor dan lusuh, tapi Satria tidak peduli dengan tatapan itu. Mereka membeli pakaian, sepatu, mainan, peralatan sekolah. Rizky dan Rama mencoba semuanya dengan hati-hati, masih tidak percaya bahwa itu nyata. Kalian boleh memilih apapun yang kalian mau, kata Satria. Sekarang kalian adalah anak-anakku. Kalian bisa memiliki semua yang kalian butuhkan. Ketika mereka keluar dari toko, anak-anak itu tidak dapat dikenali, mengenakan pakaian baru dan bersih, membawa tas penuh hadiah. Rumah Satria adalah sebuah rumah mewah yang megah di perumahan elit kota. Ketika gerbang otomatis terbuka dan mereka masuk ke garasi, Rizky dan Rama ternganga. "Ini semua milik Bapak?" tanya Rizky, menatap rumah 3 lantai itu. "Sekarang ini milik kita," koreksi Satria. "Ini juga rumah kalian." Ia membawa mereka untuk melihat semua ruangan, berakhir di lantai 2, di mana ia telah menyiapkan 2 kamar berdampingan, masing-masing dengan tempat tidur yang nyaman, meja belajar, rak buku, dan mainan. Masing-masing punya kamar sendiri, jelas Satria. "Tapi jika kalian ingin tidur bersama di awal, tidak masalah." Anak-anak itu masuk ke kamar perlahan, menyentuh semuanya dengan hormat. Mereka tidak pernah membayangkan bisa memiliki sesuatu yang begitu indah dan nyaman. "Ini seperti mimpi," gumam Rama, menjatuhkan diri ke tempat tidur empuk. "Ini lebih baik dari mimpi," kata Rizky. "Ini nyata." Malam itu, setelah makan malam yang disiapkan oleh asisten rumah tangga, ketiganya duduk di ruang tamu untuk berbicara. Satria ingin mengenal anak-anak itu lebih baik, selera mereka, impian mereka, ketakutan mereka. Ia mengetahui bahwa Rizky bermimpi menjadi dokter hewan untuk merawat hewan-hewan terlantar, dan bahwa Rama ingin menjadi seniman untuk membuat komik. "Kalian akan bisa menjadi apapun yang kalian inginkan," janjinya. "Aku akan memastikan kalian mendapatkan pendidikan terbaik." Ketika tiba waktunya tidur, anak-anak itu ragu. "Bolehkah kami tidur bersama malam ini, Ayah?" tanya Rama. "Soalnya kami tidak pernah tidur terpisah." Satria tersenyum. "Tentu saja boleh. Lakukan apapun yang terbaik untuk kalian." Mereka mendorong tempat tidur kedua kamar dan tidur berdampingan, seperti yang selalu mereka lakukan. Satria menghabiskan malam itu tanpa tidur, merencanakan masa depan, memikirkan segala yang perlu ia lakukan untuk memberikan kehidupan terbaik bagi anak-anak barunya. Keesokan paginya, pengacara tiba pagi-pagi dengan semua dokumen yang diperlukan. Ia menjelaskan bahwa prosesnya akan panjang, tetapi ia sudah mendapatkan hak asuh sementara yang akan memungkinkan Satria untuk secara hukum merawat anak-anak itu sampai adopsi definitif keluar. "Kalian mengerti apa artinya ini?" tanya Satria kepada anak-anak itu. "Artinya sekarang aku secara resmi bertanggung jawab atas kalian. Tidak ada yang bisa mengambil kalian dariku." Rizky dan Rama menandatangani dokumen dengan tulisan tangan gemetar. Masih tidak percaya bahwa itu nyata, ketika pengacara pergi, Satria berjongkok di depan mereka sekali lagi. "Sekarang kalian secara resmi adalah anak-anakku," katanya dengan emosional. "Rizky dan Rama Satria, karena kalian akan menggunakan nama belakangku." Anak-anak itu melompat ke pelukannya, menangis bahagia. Hari-hari berikutnya adalah masa adaptasi. Satria mendaftarkan anak-anak itu di sekolah terbaik di kota, membawa mereka ke dokter dan dokter gigi. Ia membeli semua yang mereka butuhkan untuk kehidupan baru. Mereka beradaptasi dengan cepat pada rutinitas keluarga normal. Sarapan bersama, sekolah, tugas, makan malam keluarga, cerita sebelum tidur. Satria menemukan kegembiraan menjadi seorang ayah, untuk merawat, untuk khawatir, untuk mencintai tanpa syarat. 3 bulan kemudian, pada suatu sore Sabtu, ketiganya berada di taman rumah, ketika Rizky mengajukan pertanyaan yang mengejutkan Satria. "Ayah, apakah Ayah menyesal telah menemukan kami?" Pertanyaan itu datang tiba-tiba, tetapi Satria menyadari ada ketidakamanan di baliknya. Ia berhenti dari apa yang sedang ia lakukan dan menatap kedua anak laki-laki yang bermain di rumput. "Menyesal? Menemukan kalian adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Kalian memberiku alasan untuk hidup yang tidak kumiliki selama bertahun-tahun." Rama mendekat dan memeluk Satria dari pinggang. "Kami juga tidak menyesal telah menerima Bapak sebagai ayah," katanya. "Bapak menepati semua janji." Satria tersenyum, merasakan hatinya meluap kebahagiaan, "Dan aku akan terus menepatinya sepanjang hidupku. Kalian adalah anak-anakku selamanya." Ia menatap langit biru, memikirkan bagaimana hidup bisa berubah sepenuhnya dalam hitungan jam. Ia telah meninggalkan rumah pagi. Itu 3 bulan yang lalu, sebagai pria yang hampa dan kesepian,
dan kembali sebagai ayah dari 2 anak laki-laki yang luar biasa. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Satria sendirian di kantor, melihat keluar jendela ke taman yang terang. Ia memikirkan jalan tanah, tempat semuanya dimulai, gubuk yang menyedihkan tempat Rizky dan Rama tinggal, keputusan yang mengubah hidup ketiganya selamanya. Ia mengambil telepon dan menelepon Pak Budi, pria sederhana yang telah menyaksikan pertemuan mereka. Pak Budi, ini Satria. Saya ingin Bapak tahu bahwa anak-anak baik-baik saja, sangat baik. Di ujung telepon, suara pria itu yang penuh emosi menjawab, saya tahu Bapak berbeda. Semoga Tuhan memberkati kalian bertiga. Ketika ia menutup telepon, Satria tersenyum pada dirinya sendiri. Ia telah mendapatkan sebuah keluarga, tetapi lebih dari itu, ia telah menemukan bahwa cinta tidak membutuhkan darah untuk menjadi nyata, bahwa paternitas tidak membutuhkan biologi untuk menjadi benar, dan bahwa kadang-kadang mukjizat terjadi di jalan-jalan kehidupan yang paling tidak terduga. Ia naik ke kamar dan melihat anak-anak yang tidur berpelukan seperti biasa, tetapi sekarang di tempat tidur yang nyaman, ditutupi selimut lembut, aman, dan dicintai. Ia berbisik pelan, "Terima kasih telah memilihku untuk menjadi ayah kalian. Aku berjanji tidak akan pernah mengecewakan kepercayaan itu." Satria naik ke kamar dan melihat anak-anak yang tidur berpelukan seperti biasa, tetapi sekarang di tempat tidur yang nyaman, ditutupi selimut lembut, aman, dan dicintai. Ia berbisik pelan, "Terima kasih telah memilihku untuk menjadi ayah kalian. Aku berjanji tidak akan pernah mengecewakan kepercayaan itu." Bulan-bulan berikutnya membawa rutinitas yang Satria tidak pernah bayangkan mungkin terjadi. Bangun pagi untuk menyiapkan sarapan, membantu dengan pekerjaan rumah, menghadiri rapat sekolah, merawat lutut yang tergores, dan mimpi buruk di malam hari. Setiap gestur kecil sehari-hari dari peran ayah mengisi kekosongan, yang bahkan tidak ia sadari ada. Rizky dan Rama berkembang di lingkungan cinta dan keamanan itu, tetapi juga menghadapi tantangan yang menguji soliditas keluarga baru. Adaptasi sekolah adalah rintangan besar pertama. Meskipun cerdas dan rajin, anak-anak itu memiliki kesenjangan pendidikan yang signifikan yang disebabkan oleh tahun-tahun pengabaian. Satria menyewa guru privat, tetapi menyadari bahwa masalahnya bukan hanya akademis, melainkan emosional. Mereka malu tidak tahu, takut mengecewakan ayah baru mereka, takut jika mereka tidak sempurna, mereka akan dikembalikan ke gubuk berdinding bata. Pada suatu sore Selasa, Satria menemukan Rama menangis di atas buku matematika. "Aku tidak bisa mengerti ayah. Aku terlalu bodoh." Satria duduk di sampingnya dan menutup buku dengan hati-hati. "Nak, kamu tidak bodoh, kamu hanya tidak memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak lain. Tapi itu akan berubah, kita akan maju sesuai waktumu." Tanpa tergesa-gesa, menyadari bahwa ia membutuhkan bantuan di dalam rumah, Satria memutuskan untuk mempekerjakan seorang asisten rumah tangga yang lebih dari sekadar karyawan, seseorang yang membawa kehangatan manusia ke rumah mewah yang masih belajar menjadi rumah itu. Setelah beberapa wawancara, ia bertemu Ibu Dina, seorang wanita berusia 30-an, dengan tangan kasar karena kerja keras, dan tatapan langsung yang menyampaikan kejujuran. Ia tidak memiliki gelar yang canggih, tetapi ia memiliki pengalaman membesarkan 3 adik-adiknya setelah orang tua mereka meninggal. Selama wawancara, sementara Satria mengajukan pertanyaan-pertanyaan formal, Rizky dan Rama mengintip dari celah pintu. Ibu Dina menyadari kehadiran mereka, tersenyum dan mengedip mata secara diam-diam. Gestur sederhana keakraban, bukan teguran, itulah yang memutuskan perekrutan. Ibu Dina mengubah dinamika rumah. Ia tidak hanya memasak dan membersihkan, ia mendengarkan kekhawatiran anak-anak. Ia menyadari ketika Rizky sedih atau ketika Rama membutuhkan pelukan. Dialah yang menemukan bahwa Rama memiliki bakat alami untuk menggambar dan menyarankan kepada Satria untuk membeli peralatan seni profesional. Dialah yang menyadari bahwa Rizky kesulitan melihat papan tulis di sekolah yang mengarah pada diagnosis miopia dan penggunaan kacamata yang mengubah prestasi akademiknya. Suatu sore, Satria pulang lebih awal dari pekerjaan dan mendengar tawa dari kamar mandi utama. Pintu sedikit terbuka dan ia melihat Ibu Dina berlutut di lantai dengan seragam rapi, tetapi lengan baju terlipat, membantu anak-anak memandikan anjing kampung yang mereka temukan di jalan. "Diam, nanti sabun masuk ke mata Rex," kata Ibu Dina, tertawa sambil memegang hewan yang licin itu. Rizky dan Rama basah kuyup, rambut mereka berbusa, tertawa seperti Satria, belum pernah melihat mereka tertawa sebelumnya. Air menyembur keluar, membasahi lantai marmer yang mahal, membasahi seragam Ibu Dina. Dalam situasi lain, itu akan menjadi alasan untuk dimarahi.
Tapi Ibu Dina menangani kekacauan itu dengan kealamian yang menawan, memprioritaskan kegembiraan anak-anak daripada kerapian rumah. Satria berdeham, mengumumkan kehadirannya. "Pak Satria," seru Ibu Dina, memerah. "Maaf atas kekacauannya. Anak-anak menemukan anjing ini di tengah hujan dan..." Satria mengangkat tangan menginterupsi dan tersenyum. "Anjing itu akan tinggal di sini sekarang." Rizky dan Rama menatap ayah mereka dengan harapan. "Boleh ayah, tolong." Satria melihat kekacauan itu, melihat kebahagiaan di wajah anak-anaknya. Jika Ibu Dina setuju membantu merawatnya, dia boleh tinggal. Bulan-bulan berlalu dan hidup tampak telah memasuki jalur yang sempurna. Nilai-nilai di sekolah membaik, mimpi buruk berkurang, anjing Rex menjadi gemuk dan memiliki rumah kecil di taman. Satria merasa bahwa ia akhirnya telah membangun keluarga yang selalu ia impikan. Tapi pada suatu pagi Kamis, ujian nyata pertama datang. Ia menerima telepon dari sekolah, suara tegang sekretaris di ujung telepon. "Bapak Satria, saya mohon Bapak segera datang ke sini. Ada masalah dengan anak-anak Bapak." Jantung Satria berdebar kencang. Ketika ia tiba di sekolah, ia menemukan Rizky dan Rama di kantor kepala sekolah, kepala tertunduk, dengan pakaian kotor oleh tanah. Anak-anak Bapak terlibat perkelahian saat istirahat. Jelas kepala sekolah. Mereka memukuli 3 anak laki-laki yang lebih tua. Satria mengerutkan kening bingung. "Kenapa kalian melakukan itu?" Rama menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Mereka mengolok-olok kami, ayah. Mereka bilang kami bukan anak ayah yang sebenarnya, bahwa kami hanya anak jalanan yang ayah ambil karena kasihan." Wahyu itu menghantam Satria seperti pukulan di perut. Ia berjongkok di depan si kembar, memegang wajah keduanya. "Lihat aku. Kalian adalah anak-anakku yang sebenarnya, tidak peduli bagaimana keluarga kita dimulai. Yang penting adalah cinta yang kita miliki satu sama lain. Dan itu tidak ada yang bisa mengambilnya dari kita." Rizky akhirnya berbicara, suaranya tercekat. "Tapi mereka bilang kami tidak memiliki darah yang sama dengan ayah, bahwa kami tidak akan pernah menjadi keluarga yang sebenarnya." Satria tersenyum lembut. "Keluarga bukan tentang darah. Keluarga adalah tentang pilihan, tentang cinta, tentang hadir di saat baik dan buruk. Aku memilih kalian, kalian memilihku, dan itu membuat kita menjadi keluarga yang lebih nyata daripada ikatan darah apapun." Kepala sekolah campur tangan. "Mengingat keadaan dan perilaku yang sangat baik dari anak-anak Bapak, saya hanya akan memberikan teguran. Anak-anak lain juga dihukum karena perundungan." Dalam perjalanan pulang, Satria memanfaatkan kesempatan untuk berbicara dengan anak-anak tentang situasi itu. Akan selalu ada orang yang tidak akan mengerti keluarga kita, yang akan membuat komentar jahat, tetapi itu lebih banyak bercerita tentang orang-orang itu daripada tentang kita. Rama meringkuk di kursi mobil, "Tapi sakit kalau mereka mengatakan hal-hal seperti itu. Aku tahu itu sakit, wajar untuk merasa marah. Tetapi kalian tidak bisa membiarkan pendapat orang lain menentukan siapa kalian." Rizky menatap ayahnya dengan serius. "Ayah tidak pernah malu pada kami?" Pertanyaan itu mengejutkan Satria. "Malu? Tidak pernah. Aku bangga pada kalian. Dan setiap kali seseorang bertanya tentang cerita kita, aku menceritakannya dengan senang hati di dunia ini." 2 minggu kemudian, Satria menerima telepon yang membuat darahnya membeku. Itu dari Pak Budi, pria yang telah menyaksikan pertemuan mereka di jalan tanah itu 2 tahun lalu. "Pak Satria, saya perlu berbicara dengan Bapak tentang masalah yang sensitif." Ibu anak-anak itu muncul di sini. Jantung Satria berhenti. "Fitri, dia kembali dan bertanya tentang anak-anak. Ingin tahu di mana mereka berada." Satria berterima kasih atas informasi itu dan segera menelepon pengacaranya. Jika dia ingin mengklaim anak-anak, itu bisa menjadi rumit. Jelas pengacara, dia masih ibu biologis. Kita harus menyelesaikannya di pengadilan, jika dia bersikeras. Satria menghabiskan malam itu tanpa tidur, memikirkan semua kemungkinan. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan Rizky dan Rama sekarang, setelah mereka membangun hidup bersama. Keesokan paginya, setelah mengantar anak-anak ke sekolah, ia kembali ke rumah merencanakan bagaimana mendekati masalah itu. Ketika ia menjemput mereka di sore hari, ia membawa mereka untuk makan es krim, sebuah ritual yang telah mereka kembangkan setiap Jumat. "Anak-anak, aku perlu memberitahu kalian sesuatu. Ibu kalian kembali ke daerah tempat kalian tinggal." Sendok-sendok berhenti di udara. Rizky dan Rama saling berpandangan. "Dia ingin bertemu kami?" tanya Rama. Suaranya kecil. "Dia bertanya tentang kalian. Tapi aku perlu kalian tahu bahwa tidak ada yang akan berubah. Kalian adalah anak-anakku. Aku adalah ayah kalian dan aku akan berjuang untuk kalian dengan segenap kekuatanku." Rizky melepaskan sendoknya. "Kami tidak mau melihatnya. Dia meninggalkan kami. Bapak adalah ayah kami sekarang."
Rama setuju. Kami tidak mau kembali ke sana. Kami mau tinggal bersama Bapa. Satria merasakan matanya perih. Dan kalian akan tinggal bersamaku. Aku janji. Tapi mungkin kita harus pergi ke hakim untuk menjelaskan situasinya. Kalian harus kuat dan mengatakan yang sebenarnya. 3 hari kemudian, Fitri muncul di pintu rumah mewah itu. Satria menerimanya sendirian, tidak membiarkannya melihat anak-anak terlebih dahulu. Ia adalah seorang wanita berusia sekitar 35 tahun. Terlalu kurus, dengan kantung mata yang dalam dan pakaian yang tampak terlalu baru, dibeli tergesa-gesa. Ia melihat sekeliling dengan campuran iri dan kebencian. Jadi, disinilah anak-anakku tinggal. Betul, konfirmasi Satria, menjaga suaranya netral. Aku ingin bertemu mereka. Sebelum itu kita perlu bicara. Mereka duduk di ruang tamu, menjaga jarak. Fitri mulai berbicara, membenarkan pengabaiannya. Dengan cerita yang membingungkan tentang pergi mencari pekerjaan di kota lain, tentang sakit, tentang berhasil kembali. Satria mendengarkannya dalam diam, menyadari kontradiksi, kebohongan yang tidak terlalu disembunyikan. Kenapa kamu kembali sekarang? Karena mereka anak-anakku. Aku punya hak untuk melihat mereka. Kamu meninggalkan mereka selama lebih dari 2 tahun. Kamu meninggalkan 2 anak berusia 8 tahun sendirian di gubuk, kelaparan, kedinginan. Di mana hakmu sebagai ibu saat itu? Fitri mengalihkan pandangan. Aku sedang mengalami masa sulit, tapi sekarang aku sudah lebih baik. Aku ingin mereka kembali. Satria mencondongkan tubuh ke depan. Kamu tidak menginginkan mereka kembali. Kamu ingin uang, kan? Kamu mengetahui bahwa mereka tinggal di rumah mewah dan berpikir kamu bisa mengambil keuntungan dari itu. Wanita itu memiliki kesopanan untuk tampak malu sejenak. Mereka anak-anakku. Mereka lahir dariku. Kamu tidak punya hak untuk bersama mereka. Aku punya hak asuh definitif mereka. Kamu meninggalkan mereka, dan itu ada konsekuensinya. Fitri bangkit dengan marah. Aku akan pergi ke pengadilan. Aku akan membuktikan bahwa kamu mencuri anak-anakku. Silakan. Pengadilan akan mendengar seluruh cerita, termasuk pengabaian, kelalaian, penderitaan yang kamu sebabkan. Diskusi terputus oleh langkah kaki di tangga. Rizky dan Rama ada di sana. Mereka telah mendengar semuanya. Mereka turun perlahan, berhenti di samping Satria. Fitri menatap anak-anaknya, dan, untuk pertama kalinya, tampak benar-benar emosional. Anak-anakku, bagaimana kalian tumbuh besar? Tetapi anak-anak itu tidak bergerak ke arahnya. Mereka tetap dekat dengan Satria, menatap wanita yang telah melahirkan mereka seolah dia adalah orang asing. Kalian tidak mau memeluk ibu? Tanya Fitri, merentangkan tangannya. Rizky maju selangkah, melindungi saudaranya. Nyonya bukan ibu kami lagi. Nyonya pergi dan meninggalkan kami sendirian. Ayah kami sekarang adalah Bapak Satria. Fitri mencoba mendekat, tetapi Rama bersembunyi di belakang Satria. Aku tahu aku salah, tapi aku ibumu. Itu tidak berubah. Ibu adalah yang merawat, kata Rama. Keluar dari belakang Satria, tetapi menjaga jarak. Siapa yang hadir? Siapa yang memberi makan? Siapa yang membawa ke dokter? Siapa yang membantu dengan pelajaran? Bapak Satria melakukan semua itu. Nyonya hanya meninggalkan kami sendirian. Kata-kata anak-anak itu menusuk Fitri seperti panah. Ia menatap Satria dengan marah. Kamu menghasut mereka melawanku. Saya tidak perlu menghasut siapapun melawan siapapun. Mereka ingat betul apa yang terjadi. Mereka ingat kelaparan, kedinginan, sendirian menunggu kamu kembali. Fitri mencoba sekali lagi. Anak-anak, aku bisa berubah. Kita bisa kembali menjadi keluarga. Tetapi Rizky menggelengkan kepala. Kami sudah punya keluarga. Bersama ayah kami tidak mau yang lain. Wanita itu menyadari bahwa ia telah kalah. Anak-anaknya tidak menginginkannya kembali. Mereka tidak lagi memiliki ibu. Ia melihat sekeliling rumah mewah itu, dan kemudian mengarahkan matanya pada Satria. Aku akan pergi, tetapi hanya jika kamu memberiku uang untuk memulai hidup baru. Satria merasa jijik, tetapi tahu bahwa itu adalah cara tercepat untuk menyelesaikan masalah itu. Berapa? 100 juta. Satria ingin wanita itu menjauh dari anak-anaknya secepat mungkin. Aku akan memberimu uang itu, tetapi kamu harus menandatangani dokumen yang secara resmi melepaskan hak asuh anak-anak dan tidak akan pernah muncul lagi dalam hidup mereka. Zaris, pengacara, dipanggil dan menyiapkan dokumen di tempat itu juga. Fitri menandatangani tanpa membaca dengan benar, tidak sabar untuk menerima uang. Ketika ia keluar dari pintu dengan cek di tangan, Rizky dan Rama bernapas lega. Dia tidak akan kembali lagi. Ayah, tanya Rama. Tidak akan, jamin Satria. Sekarang kalian secara resmi adalah anak-anakku selamanya. Ketiganya berpelukan, menangis lega dan bahagia. Ibu Dina, yang telah menyaksikan semuanya dari dapur,
bergabung dalam pelukan, melengkapi keluarga yang telah terbentuk dengan cara yang sangat tidak mungkin, tetapi sangat nyata. Dalam beberapa minggu berikutnya, proses adopsi definitif selesai tanpa masalah. Dengan pengunduran diri Fitri, tidak ada lagi hambatan hukum. Satria mengadakan pesta kecil di rumah untuk merayakan. Mengundang hanya orang-orang terdekat, Pak Budi dan keluarganya, beberapa teman, guru-guru anak-anak. Itu adalah perayaan sederhana, namun mengharukan. Secara resmi menandai awal kehidupan baru. Selama pesta, Pak Budi menarik Satria ke sudut. Saya tahu Bapak berbeda sejak hari pertama itu. Saya melihat di mata Bapak bahwa itu bukan amal. Itu adalah cinta sejati. Satria tersenyum. Itu adalah hari terpenting dalam hidupku. Aku kosong, tanpa tujuan, dan tiba-tiba aku menemukan dua anak laki-laki yang membutuhkanku sebanyak aku membutuhkan mereka. Kehidupan mengikuti jalurnya yang alami setelah itu. Rizky dan Rama terus tumbuh, belajar, berkembang. Satria tidak pernah kehilangan kebiasaan bangun pagi untuk menyiapkan sarapan mereka, membantu dengan pelajaran, hadir di setiap presentasi sekolah, di setiap pertandingan sepak bola, di setiap momen penting. Ibu Dina menjadi kehadiran yang konstan dan penuh kasih, seorang ibu kedua bagi anak-anak dan seorang pendamping yang tenang bagi Satria. Cinta di antara mereka tumbuh secara alami dari kebersamaan, rasa hormat, kekaguman atas perhatian yang ia curahkan kepada anak-anak. 2 tahun setelah pertemuan awal, pada suatu malam berbintang, keempatnya berada di beranda melihat langit. Rama memecah keheningan dengan sebuah pertanyaan. Ayah, apakah ayah pikir kami akan bertahan hidup jika ayah tidak muncul? Satria berpikir hati-hati. Aku pikir kalian akan menemukan cara. Kalian kuat, kalian pejuang, tetapi mungkin kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi anak-anak, untuk belajar, untuk bermimpi. Rizky melakukan refleksinya sendiri. Aku pikir kita bertemu pada waktu yang tepat. Ayah membutuhkan anak, kami membutuhkan ayah. Rasanya seperti alam semesta telah merencanakan semuanya. Satria tersenyum dalam gelap. Mungkin memang sudah direncanakan. Aku tidak percaya pada kebetulan. Mereka diam selama beberapa menit, hanya menikmati kebersamaan satu sama lain. Ayah, kata Rama tiba-tiba, terima kasih karena tidak menyerah pada kami, karena telah menepati semua janji. Satria merasakan tenggorokannya tercekat. Akulah yang berterima kasih karena telah memberiku kesempatan untuk menjadi ayah kalian, karena telah mempercayaiku. Padahal kalian tidak punya alasan untuk mempercayai orang asing. Rizky bangkit dan memeluk Satria. Segera diikuti oleh Rama dan Ibu Dina. Kami mencintaimu, ayah, dan aku mencintai kalian lebih dari apapun di dunia ini. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, ulang tahun dirayakan dengan pesta besar, Natal dirayakan dengan pohon-pohon raksasa dan hadiah, tetapi terutama dengan rasa syukur. 5 tahun setelah pertemuan di jalan tanah itu, rumah itu dalam suasana pesta. Itu adalah kelulusan Rizky dan Rama dari sekolah menengah atas. Mereka berusia 17 tahun, remaja tinggi, sehat, dan percaya diri. Satria merapikan dasi Rizky di cermin lorong, sementara Ibu Dina mencoba menyisir rambut Rama yang sulit diatur. Ayah, aku tidak perlu dasi, panas, keluh Rizky. Ini upacara nak. Berpakaian rapi, jawab Satria sambil tertawa. Di aula sekolah, ketika nama si kembar dipanggil untuk menerima piagam penghargaan atas prestasi akademik, Satria merasakan air mata menetes tanpa malu. Ia teringat anak-anak yang kotor, berlumuran debu, tanpa harapan di mata mereka, dan kini melihat 2 pemuda cemerlang dengan masa depan yang cerah di hadapan mereka. Rizky mengambil mikrofon untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas nama kelas. Ia melihat ke arah hadirin, menemukan wajah Satria, dan tersenyum. Banyak orang mengatakan bahwa keluarga adalah darah. Rizky memulai, suaranya yang berat bergema di aula. Tapi aku belajar bahwa keluarga adalah siapa yang tetap tinggal, siapa yang merawat, siapa yang mengajar. Aku dan adikku beruntung menemukan seorang ayah yang memilih kami ketika dunia telah melupakan kami, dan seorang ibu hati, Ibu Dina, yang mengajari kami apa itu kasih sayang sejati. Ibu Dina menutupi mulutnya dengan tangan. Terisak. Satria memegang tangannya dan meremasnya kuat. Jadi, diploma ini bukan milikku. Ini milik kita, milik keluarga Satria. Para hadirin bertepuk tangan berdiri. Satria merasakan kepenuhan yang tidak pernah ia bayangkan mungkin terjadi. Semua uang, semua perusahaan, semua kesuksesan profesional tidak sebanding dengan 1 detik pun dari momen itu. Di pintu keluar, saat mereka berjalan menuju tempat parkir, Rama memeluk Satria dari samping. Ayah ingat hari itu di jalan saat ayah bertanya, apakah kami tinggal di sana? Satria mengangguk.
Aku ingat seolah-olah itu baru kemarin. Rama menatap langit berbintang. Aku tahu ayah orang baik. Rizky takut, tapi aku tahu. Rizky tertawa dan memukul ringan lengan saudaranya. Pembohong, kamu gemetar seperti daun. Mereka tertawa, tawa lepas dan bahagia. Mereka kembali ke rumah mewah itu, yang kini adalah rumah yang nyata, penuh kenangan, foto-foto di dinding, kehidupan. Anjing Rex, kini tua dan beruban, datang menyambut mereka dengan mengibaskan ekornya pelan. Ibu Dina pergi ke dapur menyiapkan camilan malam dan anak-anak naik untuk melepas pakaian formal mereka. Satria tinggal di ruang tamu, menuangkan segelas whisky untuk dirinya sendiri dan duduk di kursi berlengan. Mengamati pergerakan rumah, ia memikirkan betapa anehnya takdir. Ia mengira ia akan membeli tanah untuk memperluas bisnisnya, tetapi ia akan menemukan jiwanya. Ia mengira garis keturunannya akan mati bersamanya. Tetapi sekarang ia memiliki 2 anak yang akan melanjutkan nilai-nilainya. Kesepian yang menghantuinya telah diusir selamanya, digantikan oleh suara video game, sepatu yang berserakan di tengah ruang tamu, percakapan tentang pacar dan rencana kuliah. Ibu Dina kembali dari dapur dan duduk di sandaran kursi berlengan. Ia melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu. Kamu bahagia lebih dari yang pantas kudapatkan. Kita pantas mendapatkannya. Kita membangun ini dengan kesabaran, dengan kejujuran. Anak-anak itu turun mengenakan piyama yang nyaman dan menjatuhkan diri ke sofa besar menyalakan televisi. Ayah, Ibu Dina, ayo nonton film bersama kami. Satria bangkit, memegang tangan Ibu Dina dan berjalan ke arah mereka. Ia duduk di tengah dengan seorang anak di setiap sisi dan wanita yang ia cintai di sampingnya. Rizky menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya. Rama meluruskan kakinya di pangkuan Ibu Dina. Film dimulai, tetapi Satria tidak memperhatikan layar. Perhatiannya tertuju pada napas tenang anak-anaknya, pada kehangatan tangan Ibu Dina, pada perasaan kokoh akan rasa memiliki. Ia melihat ke rak buku tempat kotak sepatu tua itu berada. Kini telah direstorasi dan disimpan sebagai peninggalan. Di dalamnya ada masa lalu yang menyakitkan. Di luarnya ada masa kini yang cerah. Satria memejamkan mata sejenak, memanjatkan doa hening sebagai ungkapan terima kasih kepada alam semesta atas ban kempes itu, atas kesalahan GPS itu, atas dorongan yang tak dapat dijelaskan untuk menghentikan mobil di tengah antah berantah. Hidup tidak dibuat dari rencana yang kita buat, tetapi dari jalan memutar yang kita terima untuk lalui. Film berakhir. Anak-anak hampir tertidur di sofa. Waktu untuk tidur, umum Ibu Dina dengan suara lembut. Mereka mengerang, tetapi patuh, bangkit dengan kelambatan khas remaja. Mereka mengucapkan selamat malam dan naik tangga, saling mendorong dan tertawa pelan. Satria mematikan lampu ruang tamu, hanya menyisakan penerangan lembut dari taman yang masuk melalui jendela. Ia memeluk Ibu Dina, dan mereka berdiri di sana, mendengarkan suara-suara terakhir rumah yang mulai tenang untuk tidur. Tidak ada lagi ketakutan akan masa depan, tidak ada lagi hantu masa lalu. Hanya ada kepastian yang tenang, bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menghadapi semuanya bersama. Karena keluarga bukan hanya siapa yang ada di foto bingkai, tetapi siapa yang memegang tanganmu ketika dunia runtuh, dan siapa yang bertepuk tangan di barisan depan ketika kamu menang. Satria mencium kening Ibu Dina, dan membisikkan kebenaran yang mendefinisikan keberadaannya. Sekarang keesokan paginya, seperti biasa, Satria bangun pagi untuk menyiapkan sarapan. Saat ia menata meja, ia mendengar langkah kaki yang dikenal turun dari tangga. Rizky dan Rama muncul di dapur, masih mengantuk, dan duduk di tempat biasa mereka. Ibu Dina turun tak lama kemudian, merapikan rambutnya. Keempatnya bertukar senyum penuh arti, komunikasi diam-diam yang hanya dimiliki keluarga sejati. Selamat pagi ayah, selamat pagi Ibu Dina, kata anak-anak itu serempak. Satria menyajikan kopi dengan hati yang meluap-luap cinta, menatap keluarganya yang berkumpul di meja dan menjawab dengan suara penuh emosi. Selamat pagi anak-anakku, selamat pagi untuk sisa hidup kita bersama. Karena kita menemukan bahwa cinta sejati tidak membutuhkan darah untuk ada, hanya membutuhkan hati yang bersedia memilih satu sama lain setiap hari.